Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Untuk itu, mari kita awali aktivitas dengan berdoa dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا فقهنا في الدين ولا تفيل. Kita siapkan diri kita uh, menyambut panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yuhdiful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'indan lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Bapak Ibu sekalian, Ibu Bapak sekalian dirahmati Allah, bagaimana sebenarnya makna kaya menurut Islam, makna kaya, ya.
kaya itu bagaimana? Ya, makna kaya menurut Islam itu gimana? Jadi pengennya kan, pengen kaya, semuanya pengen hidup berlimpah, berkecukupan, dan seterusnya. Dan semuanya pengen berkecukupan. Tentunya di dalam kehidupan ini semuanya pengennya berkecukupan, berhidup yang berkelimpahan, hidup yang berkecukupan, hidup yang serba ada. Ini hampir di dalam doa pun kita selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu diberi rezeki yang banyak, rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, rezeki yang keberlimpahan. Padahal apa? Sejatinya apapun yang kita terima, kekayaan, kekurangan, itu sejatinya juga ujian. Dalam riwayat At-Tirmidzi, sungguh setiap umat akan diuji, dan ujian bagi umatku ialah harta kekayaan. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kamu, tetapi aku khawatir dengan kemewahan dunia yang kamu dapat seperti orang yang terdahulu, lalu kamu bergelimang dalam kemewahan hingga binasa, seperti binasanya orang terdahulu. Ya, ini hadis dari Bukhari Muslim. Rasulullah SAW menyampaikan tentang kekhawatiran, bukan karena kemiskinan yang menjadi ketakutan, justru karena kekayaan yang bisa membuat orang itu terlena dengan kekayaan. Maka kekayaan yang itu seperti apa? Kekayaan itu juga bisa menjadi rahmat dan juga bisa menjadi ujian untuk menguji apakah kita mampu bersyukur maupun bersyukur dengan mengeluarkan sebagian harta zakat untuk infak sedekah, atau kita lupa dengan harta kita. Ingatlah pada saat itu kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dalam kehidupan kita nanti semua ada ujiannya. Maka atas dasar itu, maka kekayaan bukanlah sejatinya, kekayaan adalah bukanlah kekayaan menurut hadis Bukhari Muslim juga, kekayaan yang sebenarnya bukanlah banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Kekayaan hati. Maka seseorang dikatakan sukses apabila ia selama ini, Bapak Ibu sekalian, paradigma yang terjadi di masyarakat, ya, selama ini yang terjadi semuanya, kita semuanya pengennya kaya, 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 dikatakan sukses di bidang MK, sukses kalau mereka memiliki harta, kehidupan yang serba cukup, pendidikannya juga dianggap berhasil kalau dia bisa meraih tingkat kesuksesan secara finansial. Nah, inilah ya, selama ini seperti itu paradigmanya. Lalu bagaimana paradigma ini menurut Islam itu sendiri? Secara garis besar Islam yaitu menggarisbawahi, yaitu kekayaan dapat diartikan sebagai kekayaan yaitu kemampuan yang terus bertahan hidup dengan gaya hidup yang ada. Kemampuan yang terus bisa bertahan dengan gaya hidup yang ada tanpa harus, ya, kaya itu kalaupun kita tanpa bekerja ternyata bisa. Sebenarnya kaya itu yaitu relatif. Ada orang yang tetap kaya, tetap bertahan hidup walaupun berhenti bekerja. Ini makanya kayanya seperti itu. Bukan memiliki banyaknya harta. Namun sebagian besar kondisi tersebut didukung dengan, walaupun mereka tidak bekerja, karena didukung dengan finansial yang datang atau pendapatan atau dapat dari passive income yang diperoleh dari mungkin investasi, ya, dari investasi-investasi yang selama ini, dari penghasilan-penghasilan tinggi ditabung, yang akhirnya diinvestasikan dari situ. Atau memang mereka ridho dengan gaya hidupnya, gitu ya. Maka kalau kita semuanya ingin menghendaki kekayaan yang berlimpah, itu tidak ada salahnya dengan keinginan yang menjadi kaya yang demikian. Bahkan mencari kekayaan itu juga disyaratkan, disyariatkan dalam Islam. Bagaimana kita mencari rezeki dan berusaha di dunia sebagaimana yang dicantumkan dalam
Al-Quran yang maknanya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 10. Artinya di sini setelah kita beribadah maka kita segera apa? Bekerja keras, segera bertebaran, ya, ya, segera bertebaran untuk mencari rezeki. Diterangkan juga dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15 disebutkan yang maknanya dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Maka penjelasan dari Ibnu Katsir dari ayat tadi yang kami sampaikan yaitu kita setelah selesai sholat hendaknya segera bepergian atau bertebaranlah kalian ke tempat-tempat ke bumi yang kalian kehendaki. Lintasilah daerah-daerah, pulau-pulau, pelosok-pelosok, negeri-negeri untuk mendapatkan berbagai macam penghasilan. Penghasilan, pertanian, perdagangan, apapun, atau peternakan. Nah, untuk itu di dalam Islam juga ada hukum bagaimana kita mengenai tentang kekayaan di dalam Islam. Hukum mengenai kekayaan menurut agama Islam. Mencari kekayaan menurut Islam ada yang pertama, hukum yang pertama yaitu wajib. Wajib yang pertama jika usaha manusia itu dilakukan untuk memperoleh pendapatan untuk apa? Hukumnya wajib untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarganya serta mencukupinya dari meminta-minta, ya, supaya kita menjadi orang yang terhindar dari meminta-minta. Maka itu hukumnya wajib untuk mencukupi diri dan keluarganya agar kita itu terhindar dari meminta-minta. Maka hukumnya bekerja mencari kekayaan tadi wajib. Ada juga hukum sunnah. Sunnah jika usaha bekerja tadi dilakukan untuk memberikan tambahan nafkahnya dan nafkah keluarganya atau untuk tujuan melapangkan fakir miskin, ya, untuk tujuannya melapangkan orang-orang fakir miskin, ya, menyumbang, bersedekah, bersilaturahmi, memberikan hadiah kerabat dan mencari kekayaan dengan niat seperti ini boleh, lebih utama daripada menghabiskan waktu beribadah. Ini lebih baik daripada menghabiskan waktu seharian sepanjang hari hanya beribadah. Ini lebih baik demikian. Yaitu ada juga hukumnya mubah, diperbolehkan. Dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh. Itu namanya mubah. Maka ini yang seperti apa mubah itu? Jika bekerja, tujuannya yaitu memberikan tambahan dari kebutuhan atau dengan tujuan berhias dan menikmati, untuk bersenang-senang, untuk menikmati. Ingat teman-teman ya, kadang-kadang kita bekerja tujuannya ya supaya nanti hidupnya nikmat, berhias diri, mempercantik diri, memperkaya diri, uh, untuk gaya-gayaan atau menikmati. Ini tidak boleh. Ini namanya mubah. Ya, artinya ini masih tujuannya hanya untuk dinikmati sendiri, itu mubah. Ada juga yang makruh. Ya, makruh. Kenapa demikian? Oh, makruh. Maka ini uh, lebih baik tidak dilakukan. Ini ya, yaitu mengumpulkan harta agar bisa dibangga-banggakan, dipamerkan, sombong, bermegah-megahan, bersenang-senang hingga melewati batas, ya, mencarinya itu sampai melewati batas, bahkan dengan cara yang tidak halal, melewati batas walaupun ini berarti melewati batas berbangga-bangga tadi walaupun mencarinya dengan halal, ini dianggap juga makruh. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah, barang siapa yang mencari dunia yang halal untuk bermegah-megahan, berbangga-banggaan, dan riak, maka ia akan bertemu dengan Allah, sedangkan Allah murka kepadanya. Allah tidak suka. Ada juga yang haram, jelas-jelas dilarang, ya, dosa ini ya, jika mencari, mengumpulkan harta, ya, yaitu dengan cara menyuap, riba, dan sejenisnya dengan caranya. Ya, ini jelas-jelas
haram, dilarang oleh agama. Jadi maka Rasulullah SAW menegaskan bahwa kekayaan yang sejati yaitu yang sejati yang bagaimana? Yang ada di dalam dada. Kekayaan sejati yang bagaimana? Yang ada di dalam kesuksesan sejati yang ada di dalam dada hal ini. Bahwa sebenarnya anggap ini menegaskan bahwa anggapan yang selama ini mengumpulkan harta tadi tidak betul. Murni adalah maka kekayaan yang sebenarnya itu tentang mental. Seseorang bisa merasa kaya walaupun memiliki sedikit harta karena ia berlapang dada, selalu mensyukuri, menikmati, syukur, ridho atas rezeki yang Allah berikan, meniatkan amal dan ibadahnya. Ya, maka seseorang diperbolehkan mempunyai cita-cita yang tinggi untuk menjadi kaya raya asalkan niatnya tadi betul untuk memperorat agama, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, menguatkan agama, atau untuk berbagi bersedekah, berbagi kepada sesama. Maka Allah juga tidak mengharuskan seorang muslim menjadi orang yang memiliki kekayaan harta. Kewajibannya yaitu kita hanya mencari rezeki yang diperintahkan agar seseorang berusaha sesuai kemampuannya, sedangkan hasil akhir menjadi keputusan Allah. Kekayaan juga merupakan amanah, amanah dari Allah yang harusnya dijaga dengan sebaik-baiknya, ya dijaga kekayaan itu sendiri. Maka diperintahkan kita, kalau kita setelah diberikan kekayaan, kita diperintahkan untuk apa? Memanfaatkan harta kita yang kita miliki untuk beribadah. Maka dari harta kita, kalau kita telah mendapatkan kekayaan, maka harus kita untuk beribadah. Sebab kedudukan harta dan kekayaan tidaklah boleh sejajar yang lebih tinggi daripada iman dan lebih tinggi ya dengan ibadah kepada Allah SWT. Maka diterangkan bahwa kedudukannya harta itu lebih rendah daripada iman dan ibadah. Maka diterangkan dalam Quran surat Al-Kahfi yang ayat 46 yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, menurut agama Islam, menurut agama yaitu kekayaan diartikan sebagai suatu jalan menuju kejayaan. Kekayaan yaitu diartikan sebagai jalan menuju kejayaan, yaitu di dalam Quran surat Al-Saff ayat 10 sampai dengan 12 yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Ad-Din, ya, dalam surga Ad-Din. Itulah kemenangan yang agung, ya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa harta benda tadi juga ujian, cobaan, dan harta benda anak-anak itu cobaan, ujian, cobaan, namun harta benda tadi posisinya lebih rendah daripada iman, lebih rendah daripada ibadah, maka harta tadi sebagai jalan menuju kita kejayaan sebagai jalan, sebagai sarana kita menuju kejayaan sebagai sarana menuju kejayaan. Jadi harta benda kita, harta anak kita itu sebagai sarana kita bisa lebih jaya, lebih baik dengan harta kita. Namun itu kalau kita bisa menggunakan dengan baik. Namun jika sebaliknya, jika kita tidak bisa menggunakannya, akan menyeret kita kepada terlena, bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Itu yang ditakutkan oleh oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu sebagai peringatan buat kita semua. Dan namun harta yang sejati yaitu harta yang ada di dalam dada kita, rasa syukur, rasa terima syukur yang kita berlapang dada atas rezeki yang Allah telah berikan kepada kita. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pengertian
dan makna harta tadi, maka sebagai seorang yang muslim, seorang yang beriman harus memahami kekayaan yang sejati itu yaitu sebagai amanah dari Allah dan dijaga dan digunakan sebagaimana mestinya, digunakan untuk kesuksesan di dunia dan akhirat sebagai sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu dari saya pribadi. Bersama-sama marilah kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara-saudara kita, wabil khusus orang tua kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang berbuat dolim kita doakan semoga semuanya sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, wa kanat haba'an mumbassa. Wa kuntum ashajan salah, wa ashabul maimanati ma ashabul maimana, wa as'amati ma ashabul masy'ama, was-sabiqun nas-sabiqun, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sulatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Ala sururin mahduna muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun fi akwabin wa abari. Makasim mimma'in la yusaddauna anha wa la yumsikun wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmin tayrin mimma yastahun wa hurun in ka'amsali lulu'il ma'nun jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lahwa wa la ta'sima illa kilan salaman salaman wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sudurim mahdud wa talhim mamdud wa dilim mamdud wa ma'im masdud wa fakihatin kasira la maqata'ati wa la mamnu'a wa furshi marfu'a inna sya'ahunna insya'a faja'alna ashabil yamin sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-yawzil adhim wa kanu yaquluna idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun awa aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum summa innakum ayyuhad dhalunal mukatsibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una min halbutun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tahrusun antum tahzukunahu am nahnu khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nusyi'akum fima la ta'lamun walaqad alimtum nas'atal ula falawla tadhakkarun afara'aytum ma tahrusun a antum tasra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu qauman fadhaltum tafakkahun inna lamaghramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'al ladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal musni am nahnu munzilun law nasha'u ja'alnahu
أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بما وقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن تراه وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم